Materi kita yaitu masalah yang melibatkan turunan pertama trigonometri ya. Penggunaan turunan pertama trigonometri salah satunya ya yang pertama adalah persamaan garis singgung. Nah, misalnya ada di sini titik X1 ya, X ya. X ya, kemudian di sini otomatis kalau jaraknya ini H. Titik A ya, misalnya titik A ini adalah X1, X ya. X, X ya, pasti ya. Kalau jaraknya antara X ke titik B itu adalah H, unsur X-nya, maka titik ini akan sama saja dengan X ditambah H ya. Ini dinyatakan dalam titik koordinatnya adalah X plus H, F X plus H. Nah, seperti itu ya. Titik A dan titik B. Ini fungsi Fx. Nah, ini kalau kita gambarkan, nah, sebuah garis ya. Sebuah garis, misalnya ini garis L. Maka gradien garis L itu sama saja dengan apa? Y2 min Y1 itu M ya. ML per X2 min X1. Nah, Y2-nya adalah siapa? Ini ya, Fx plus H kurang Y1-nya adalah Fx. Ini Fx ya. Nah, dibagi X2-nya adalah X plus H dikurang X ya. Nah, kalau kita nyatakan ini sama saja apa? Fx plus H dikurang Fx per X ditambah H dikurang X sisa H. Jadi gradien garis L itu adalah garis potong ya. Nah, apa sebenarnya garis singgung? Jika B itu mendekati atau hampir berimpit ya, dengan A, itu menyebabkan apa? H-nya itu mendekati 0 ya. Hampir tidak ada jarak ya. Nah, saat A berimpit dengan B, A itu sama-sama dengan B, inilah menyebabkan garis L itu adalah garis singgung. Sehingga kita tahu ini nanti garis singgung itu, gradien garis singgungnya adalah apa? Limit H menuju 0, F ini ya, X plus H min Fx, di mana H-nya itu mendekati 0. Oke ya. Nah, coba perhatikan apa sebenarnya ini. Ternyata ini adalah rumus dari turunan. Turunan dari fungsi Fx. Ternyata turunan itu bisa digunakan untuk menentukan gradien garis singgung ya. Nah, disimpulkan ya. Turunan itu digunakan, turunan pertama digunakan untuk menentukan gradien garis singgung. Jadi masalah yang pertama itu ya. Nah, kita ambil contoh. Contoh. Jika kurva Fx itu sama dengan sin 2x, tentukan gradien kurva garis singgung ya.
di titik di X sama dengan titik ya, titik X sama dengan V per 3. Oke ya, gradiennya. Nah, kita jawab ya. Nah, fx itu sama saja dengan sin 2x. Maka turunannya, ingat ini yang seperti ini sebenarnya digunakan untuk menggunakan aturan rantai. Turunkan dulu 2x jadi 2. Kemudian sin u turunannya adalah cos u. Cos u-nya adalah cos 2x. Kali 2 hasilnya adalah 2 cos 2x ya. Nah, sekarang kita cari garis singgungnya. Berarti M itu adalah sama saja dengan turunan dari fx di titik V sama dengan 3. Itu adalah 2 cos 2 kali V per 3. 2 cos 2 V per 3 itu sama saja dengan cos 120 ya. Hasilnya adalah cos 120 adalah min setengah. Berarti 2 kali min setengah. Jadi jawabannya adalah min 1. Jadi gradiennya adalah min 1. Nah, itu contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari fx sama dengan tangen x di titik absis x sama dengan V per 4. Oke ya. Kita cari yang garis singgungnya dulu. Maka kita cari gradiennya. Gradiennya itu sama saja dengan turunan dari fx. Turunan dari fx-nya itu adalah tangen x, maka ini adalah secant x kuadrat ya. Atau kalau ditulis seper cos kuadrat x sama. Nah, pada V per 4, maka masukkan ke V per 4 itu sama saja dengan, ya ini M-nya di sini ya, maaf. Adalah 1 per cos V per 4 kuadrat. Nah, ingat ya, cos V per 4 sama saja dengan cos 45 ya. Jadi cos setengah akar 2 dikuadratkan. Setengah akar 2 dikuadratkan, ini seperempat ya. Seperempat kali 2 berarti setengah. 1 per setengah atau 2. Jadi gradiennya adalah 2. Oke ya, gradiennya adalah 2. Sehingga kalau kita ingat ya, kita kembalikan ini, fx itu adalah tangen x. Nah, di titik x sama dengan V per 4, maka V per 4-nya adalah tangen 45 itu sama saja dengan 1. Nilainya 1. Jadi titik singgungnya adalah V per 4,1. Ini titik singgungnya ya. Nah, kita tahu kalau untuk menentukan gradiennya sudah ketemu, titik singgungnya adalah V per 4, maka kita tahu bahwa salah satu rumus untuk menentukan persamaan garis Y min B sama dengan M kali X kurang A. Y, B-nya adalah 1, M-nya adalah 2, X-nya dikurang A-nya adalah V per 4. Kalau kita nyatakan ini Y sama dengan 2X min setengah ya, V per 2 tambah 1. Sama ya. 2 kali X, oke, ditambah 1. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Nah, yang B, garis normal. Apa sebenarnya garis normal? Misalnya gini, saya bikin kurva ya. Ini ada garis singgung, ini titik A. Maka garis normal adalah garis di titik yang sama yang tegak lurus. Nah, ini yang namanya ini garis singgung. Yang ini adalah garis normal. Garis normal itu sama saja dengan garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, masih ingat di SMP kalau gradien garis singgungnya itu adalah 2, maka gradien garis normalnya adalah min setengah karena hasil kalinya adalah
min 1. 2 kali min setengah adalah min 1. Jadi ketemu. Titik singgungnya sama ya. Berarti Y min B sama dengan M kali X kurang A. Y kurang B-nya tadi adalah 1. Sama dengan M-nya adalah min setengah kali X. A-nya adalah V per 4. Sehingga kita kalikan Y min 1 sama dengan min setengah kali X. Setengah X, min setengah X ditambah V per 8. Nah, kalau kita pindah ruas, berarti Y-nya adalah min setengah X ditambah V per 8 tambah 1. Ini ya. Sekarang kita coba mengerjakan soal latihan yang ada hubungannya dengan turunan pertama trigonometri, yaitu tentang gradien dan garis singgung. Yang pertama, soal yang pertama, ini menjodohkan. Di sini kurvanya, di sebelahnya adalah gradiennya. Ini Y sama dengan cos 2X. Nah, kita cari turunannya. Y aksennya adalah min 2 sin 2X. Masukkan dengan V per 6, berarti min 2 sin 2 kali V per 6. V per 6 itu adalah 30 ya. 30 kali 2 adalah 60. 60 sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah min akar 3. Jadi kuncinya adalah min akar 3. Oh ya, B ya. Nah, yang kedua, Y sama dengan 2 sin X plus 3. Absisnya adalah V per 3. Berarti kita turunkan, ini adalah 2 cos X ya. Nah, sekarang kita masukkan V per 3. Y aksen sama dengan 2 cos V per 3. V per 3 itu sama saja dengan setengah ya. 2 kali setengah. Hasilnya adalah 1. Jadi kuncinya kalau 1, ya D ya. D. Lalu yang berikutnya. Diketahui Y sama dengan sin X plus cos X di titik berordinat. Oh ya, berordinat berarti ini unsur Y-nya. Sehingga kita tulis kayak gini. Yang 3 itu Y sama dengan sin X plus cos X. Itu bernilai adalah akar 2. Nah, akar 2 ini sebenarnya apa? Kalau kita jumlahkan sin itu sebenarnya setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Itu sama saja dengan akar 2. Setengah akar 2 dari sin itu sebenarnya adalah 45 atau seperempat V. Oke, seperempat V. Ketemu sudah. Jadi kita tentukan gradiennya. Y itu adalah sin X plus cos X. Maka turunan dari Y itu adalah cos X min sin X. Nah, kalau kita masukkan seperempat V, ingat cos seperempat Pi itu adalah setengah akar 2 kurang setengah akar 2. Ini hasilnya adalah 0. Jadi gradiennya adalah 0. Kita cek jawabannya, gradien 0. Baik, jawabannya adalah C ya. Nomor 4. Y sama dengan sin X plus secant X di titik berabsis pi per 3. Berabsis pi per 3. Oke ya. Nah, absisnya sudah ketemu, berarti sin X plus secant X. Kalau kita turunkan, ini hasilnya adalah cos X ditambah secant X kali tangen X. Nah, masukkan dengan V per 3. Mencari M-nya adalah kita cari dengan V per 3. Ingat, cos V per 3 itu sama saja dengan apa? Setengah. Ditambah sekan V per 3 adalah sepersetengah. Tangen V per 3, tangen 60 ya. Tangen 60 itu sama dengan akar 3. Ini hasilnya adalah setengah ditambah, ini naik ke atas 2 akar 3. Kita cek jawabannya. Oh ya, ini bisa difaktorkan ya. Ini kita faktorkan, kalau kita keluarkan setengah, maka ini adalah 1 ditambah akar 2, ini 4 akar 3. Oke ya. Jadi jawabannya adalah nomor 4E ya. Oke. Tangen X plus sekan X. Nah, jadi 5-nya itu adalah Y aksennya, itu tangen dari tangen adalah sekan kuadrat X. Turunan dari sekan adalah
kosekan ya, min ya. Min kosekan kotangen X. Nah, berarti di titik V per 3, nggak usah yang ordinatnya nggak usah dipakai untuk mencari M. M-nya adalah Y aksen dari V per 3 seperkos. Seperkos ini setengah ya. Sekan itu sama dengan seperkos. Berarti setengah dikuadratkan. Dikurang sepersin berarti setengah akar 3. Tangen 60 sama saja dengan sepertiga akar 3. Oke ya. Nah, kalau kita ini coret ya, ini coret ketemu, ini setengah jadi 2, yang ini seperempat jadi 4, dikurang setengah jadi 2, 2 per 3. Nah, kalau kita kurangkan, ini sama saja 12 kurang 2 per 3. Hasilnya adalah 10 per 3. Nah, 10 per 3 itu kita cek kuncinya adalah A ya. Sekarang yang nomor 6 ya, nomor 6. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 3 sin X. Nah, kalau kita mencari persamaan garis, kita harus mencari ini berabsis, absisnya adalah V per 3, maka kita cari Y-nya atau ordinatnya, berarti 3 sin V per 3. Sedangkan sin V per 3 itu sama dengan sin 60 sama saja dengan setengah akar 3, berarti 3 per 2 akar 3. Ini unsur Y-nya. Nah, sekarang kita cari gradiennya. Karena Y sama dengan 3 sin X, maka Y aksennya adalah 3 cos X. Maka M-nya adalah sama saja dengan Y aksen dari V per 3. Sama dengan 3 kali cos V per 3 adalah setengah ya. 3 kali setengah. Hasilnya adalah 3 per 2. Oke, ketemu ya. Nah, sehingga kita bikin persamaan garis Y sama B sama dengan M kali X plus min A ya. B-nya adalah min 3 per 2 akar 3. M-nya adalah 3 per 2. X kurang A-nya adalah V per 3. Karena titik A, B-nya adalah V per 3, 3 per 2 akar 3. Oke, ini yang titik A-nya, titik singgungnya. Nah, sehingga rumusnya ini, nah kita cek, pindah ke sebelah semua ya. Berarti ini Y 3 per 2 X min V per 3 ditambah 3 per 2 akar 3. Kita cek jawabannya, 3 per 2 X kurang ya plus ya. Jadi jawabannya D ya, nomor 6D ya, ada. Kurva Y sama dengan sin X dan cos X untuk 0, dengan X-nya antara 0 sampai 180 atau sampai dengan V, memotong sumbu X di titik A. Persamaan garis singgung kurva di titik A adalah oke ya. Kalau dia memotong sumbu X di titik A, maka Y-nya itu adalah 0 ya. Y-nya adalah 0. Jadi sin X ditambah cos X itu adalah 0. Kalau sin X cos X adalah 0, maka sin X itu sama saja dengan min cos X. Sin X itu titik singgungnya pasti apa? V-nya itu ya, titik absis singgungnya, titik absisnya itu pasti di titik 3 per 4 V. Kenapa? Ini 135 ya, sama saja dengan 135. X sama dengan 3 per 4 V. Ketemu sudah. Karena ini 135 itu sama saja dengan sin 135 adalah setengah akar 2. Sedangkan sin cos 135 itu adalah min setengah akar 2. Diminkan jadi nilainya sama. Jadi karena di kuadran ini di antara kuadran 1 dan 2 yang ada cuma 3 per 4 V ya. Oke, sehingga ketemu. Sehingga kita cari M-nya dulu. Berarti Y sama dengan sin X plus cos X. Maka Y aksennya adalah ini sin diturunkan jadi cos X, cos diturunkan jadi min sin X. Masukkan ke titik itu ya, 3 per 4 V. Ini adalah min setengah akar 2, ini setengah akar 2. Hasilnya adalah min akar 2. Jadi M-nya ketemu sudah. Sehingga kita bikin
titik potong, titik itunya ya, titik singgungnya adalah 3/4 V, 0 ya, 3/4 V, 0, ingat ya, 3/4 V, 0. Sehingga kita nyatakan ini nanti Y min B sama dengan M kali X min A. Y-nya dikurang B-nya adalah 0 ya, langsung ya. Ini M-nya adalah min akar 2 dikalikan X dikurang 3/4 V. Nah, kita cek jawabannya. Min akar 2 kurang 3/4 V. Oh ya, jawabannya C ya. Oke. Nah, yang nomor 8, kita cek ya. Kurva berikut yang mempunyai garis singgung dengan gradien akar 3. Nah, kita cek satu-satu. Yang A, ini kalau kita turunkan jadinya apa? 2 cos X. Cos dari pi/3 itu sama saja dengan 2 kali setengah. Hasilnya adalah 1, bukan ya. Yang B, itu Y aksennya itu adalah cos min 2 sin 2X. Kalau masukin per 12 berarti ini 1/6 ya, 1/6. 1/6 itu 30. Berarti min 2 kali setengah. Hasilnya adalah min 1. Berarti bukan juga ya. Yang C, Y itu sama, Y aksennya adalah sekan kuadrat X pada titik V. Kalau demikian 1 cos V berarti 1 per min 1 kuadrat. Hasilnya adalah 1. Berarti bukan juga ya. Yang D, kita cek dulu yang D. Y-nya adalah, Y aksennya berarti 2 sekan X tangen X ya. Masukkan V/3. V/3 itu adalah 60 ya. 1/60 setengah berarti 2. 2 kali 2, oke. Tangen dari 60 itu adalah akar 3. Tangen 60 adalah akar 3. Hasilnya adalah 4 akar 3. Wow. Ini kan sekan 1/2. Wah. Ini agak keliru ya. Yang E, Y aksennya adalah kotangen sama saja dengan apa? Min kosekan kuadrat X. V/4 berarti 1 per min 1 per setengah akar 2 dikuadratkan. Akar 2 dikuadratkan jadi 2 kali 1/4 adalah setengah jadi min naik ke atas min 2. Jadi keliru semua ya, tidak ada jawabannya. Mungkin ini ya, kalau kita ubah ini setengah ya. Misalnya ini setengah 1/2. Maka jawabannya adalah setengah kali 2 akar 2 kan sama saja dengan akar 3. Jadi seperti itu ya, ini kita tambah setengah. Oke ya. Nah, selanjutnya yang nomor 9. Kurva berikut yang mempunyai garis singgung yang saling tegak lurus dengan garis singgung kurva Y 2 cos X. Ya, kita cari gradiennya dulu. Y aksen nomor 9 itu adalah 2 cos X ya, maka Y aksennya adalah min 2 sin X. Jadi M-nya adalah di titik M itu sama dengan Y aksen dari V/6. V/6 adalah 30, berarti min 2 sin 30 adalah setengah, jadi min 1. Gradiennya adalah 1. Maka M yang tegak lurusnya adalah M carinya adalah 1. Karena hasil kalinya adalah min 1. Kalau ini min 1, tegak lurus pasti 1 M-nya. Nah, kita cek yang yang tegak lurusnya ya. Kita cek satu-satu. Nah, sekarang yang ini. Kita cari yang A. Yang A, Y itu sama dengan tangen X. Maka turunannya adalah sekan kuadrat X atau 1 cos kuadrat X. Di titik V ya, di titik V. Di titik V adalah 1 per cos V. Cos V adalah min 1. Min 1 dikuadratkan adalah 1. Nah, jadi ini yang dicari. Langsung jawabannya adalah A ya. Nggak usah repot kita cari ketemu ya. Adalah A. Nah. Persamaan garis singgung pada kurva Y itu sama dengan sekan kuadrat X di titik berabsis V/3. Berarti kita cari titik singgungnya. Y-nya itu adalah sekan kuadrat
dari V/3. V/3 itu adalah setengah. Berarti 1/, setengah dikuadratkan adalah 4 ya. Jadi ketemu Y-nya. Jadi titik singgungnya adalah V/3,4. Ini yang pertama. Kemudian kita cari turunannya. Kita coba kayak gini. Teknik yang ini. Nah, sekan X kita ubah seperti ini. Maka turunannya itu sama saja dengan 2 sekan X. Dan turunan dari sekan itu sama dengan apa? Sekan X tangen X. Nah, hasilnya adalah 2 sekan kuadrat X tangen X. Nah, pada V/3 itu adalah 2 per cos ya dikuadratkan dikali tangen dari V/3 itu adalah akar 3. Sehingga ini jadinya dinaik jadi 4 kali 2 8. 8 akar 3. Maka persamaannya adalah Y min B sama dengan M kali X kurang A. B-nya tadi ketemunya 4 ya. Y kurang 4. M-nya itu sama saja dengan 8 akar 3 kali X kurang A-nya adalah V/3. V/3. Nah, kalau kita pindah ruas berarti 8 akar 3 X min V/3 ditambah 4. Kita cek jawabannya. Jawabannya B langsung ya. Oke ya. Demikian kita telah mempelajari tentang masalah yang melibatkan turunan pertama dari fungsi trigonometri, yaitu tentang persamaan garis singgung dan persamaan garis normal.